Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat Allah. Subuh ini kembali kita bisa hadir dalam rangka menegakkan sunnah Rasulullah, salat berjamaah. 2 rakaat sebelum subuhnya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah, amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kita sambung kajian kitab Arba'in, kajian hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Subuh ini sudah sampai hadis yang ke-18. Hadis ke-18. Boleh dibuka bukunya. An Abi Dzar Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Muaz ibni Jabal. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang. Biasanya 1 orang, yang kali ini 2 orang periwayatnya. Yang pertama Abu Dzar. Abu Dzar itu kunyahnya, gelarnya. Nama aslinya Jundub bin Junadah. Nama asli Abu Dzar itu Jundub bin Junadah. Abu Dzar Al-Ghifari dia biasa dipanggil. Al-Ghifari itu nama kampungnya, nama sukunya, suku Ghifar namanya. Jadi suku Ghifar ini terkenal dengan kampungnya perampok. Abu Dzar ini perampok dia, berasal dari kampungnya perampok. Satu kampung itu perampok semua, terkenal begal. Asal lewat orang di situ lah habis dirampok. Maka Abu Dzar ketika dia mendengar ada seorang nabi yang diutus di Makkah, datang dia ke Makkah ingin mencari tahu. Ternyata Abu Dzar ini sejak lama dia tak percaya sama berhala, Pak. Memang dia sudah tak percaya sama berhala. Tak mau dia menyembah berhala karena tak masuk akal katanya. Maka begitu ada kabar bahwa ada nabi yang membawa agama baru, maka dicarinya ke Makkah, datang dia ke Makkah. Setelah beberapa hari di Makkah, dia tak bertanya sama orang, duduk aja dia dekat Ka'bah, asal ada dengar orang cerita, itu didengarkannya. Maka suatu hari jumpa dia dengan Ali, lewat Ali di situ, nampak oleh Ali orang asing, ditanyanya apa yang tujuannya ke Makkah, tak mau dia bilang. Dibawa Ali ke rumahnya, dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Besoknya jumpa lagi Ali dengan dia di dekat Ka'bah. Setelah itu barulah dia ceritakan sama Ali bahwa dia tujuannya ingin menjumpai Nabi. Maka diajak oleh Ali berjumpa dengan Nabi, langsung masuk Islam Abu Dzar. Itu kisah Abu Dzar masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam itu, jadi apalagi yang bisa aku lakukan ya Rasul, kata dia. Kata Nabi, pulang dulu ke kampungmu, besok kalau sudah dakwah ini kita sebarkan secara terang-terangan, baru engkau datang lagi, baru berdakwah lagi, kata Nabi.
Tapi karena dia saking semangatnya, tak mau dia, Pak. Tak mau dia pulang sebelum menyatakan keislamannya di depan semua orang. Pergilah dia dekat Ka'bah, diumumkannya bahwa dia sudah masuk Islam. Tentu emosi orang-orang jahiliyah. Abu Jahal CS, dikeroyoklah dia, dipukul. Abu Zar tadi. Dia kan preman. Dia nggak, mentalnya kuat, tak ada dia takut. Walaupun lawannya banyak. Jadi setelah hari itu, untung lewat paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib. Dibilang oleh Abbas, ini orang ini berasal kampungnya dari Ripar. Kalian sering lewat di situ, kata Abbas. Kalau kalian aniaya dia sampai mati dia ini, maka kalian tak akan selamat kalau lewat di kampung itu. Maka takut orang tuh, berhenti. Tapi besoknya dibuat lagi oleh Abu Zar. Padahal Nabi sudah suruh pulang dulu. Karena waktu itu Islam masih disebarkan dengan sembunyi-sembunyi, belum lagi terang-terangan. Maka Abu Zar ini masuk Islamnya, dia termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Itu kisah Abu Zar masuk Islam. Dan dia meninggal, wafat pada tahun 32 Hijriah. Ketika masa Utsman bin Affan, tahun 32 Hijriah. Yang kedua, Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini dia masuk Islam ketika Bai'at Aqabah yang kedua. Dia orang Madinah asli, orang Ansor. Masuk Islam ketika orang Madinah datang ke Makkah musim haji, berbaiat kepada Nabi sebelum Nabi hijrah. 1 tahun sebelum Nabi hijrah, Bai'at Aqabah yang kedua. Ketika itu usianya 18 tahun. Muaz masuk Islam usia 18 tahun. Orangnya cerdas, otaknya cemerlang, cerdas, pemalu dan dermawan. Itu sifat sifat Muaz bin Jabal. Dia sering diutus oleh Nabi ini, orang yang paham dia tentang fikih, paham betul tentang halal haram. Itu Muaz bin Jabal. Dia diutus oleh Nabi ke Yaman untuk berdakwah. Setelah peristiwa Fathul Makkah, dia juga yang diutus oleh Nabi ke Makkah untuk mengajarkan orang-orang Makkah tentang Islam. Itu dia Muaz bin Jabal, dan wafat pada tahun 18 Hijriah. Waalaikumsalam. Dia wafat tahun 18 Hijriah pada masa Umar bin Khattab. Itu sekilas tentang periwayat hadis Abu Zar dan Muaz bin Jabal. Sekarang baru masuk ke hadisnya. Jadi hadis ini terbagi 3 bagian. Hadis ini terbagi 3 bagian. Bagian yang pertama isinya ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Itu pesan Nabi yang pertama. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Maka pesan takwa inilah yang selalu diulang-ulang setiap Jumat. Menjadi salah satu rukun dia. Wajib, kalau tinggal pesan takwa ini, maka batallah khutbah, batal sholat Jumat. Salah satu dari 5 rukun khutbah. Apa saja rukun khutbah? Yang pertama, alhamdulillah, memuji Allah. Yang kedua, sholawat. Yang ketiga, berwasiat takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Itu tidak boleh tinggal. Yang keempat, ayat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Bebas ayatnya. Yang kelima, doa. 5 rukun khutbah. Bapak-bapak ini harus tahu 5 rukun khutbah ini. Mana tahu nanti tak datang khotib kita. Khotib kita dari jauh-jauh.
Mana tahu ada halangan di jalan, Ibnu harus hafal tuh, bisa 5 rukun khutbah. Harus bisa. Jangan sampai tak jadi pula salat Jumat, khatibnya tak ada. Tak ada yang bisa gantikan. Kacau. Naik saya baca 5 rukun khutbah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dah duduk. Habis itu naik lagi khutbah kedua. Ulang lagi, tambah doa terakhir. Allahumma fil muslimin wal muslimat. Dah turun. Selesai khutbah. Copek bono ya. Jadilah bisa daripada orang tak bisa. Daripada tak jadi Jumat, maka sah. Yang penting rukunnya cukup khutbah itu. Sah dia. Maka itu yang selalu diulang-ulang setiap Jumat. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Menandakan bahwa pentingnya takwa ini. Pentingnya menjaga takwa, memperbaharui takwa kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum, aku wasiatkan kepada kamu, wa nafsi, dan kepada diriku, bitaqwallah, supaya takut kepada Allah. Itu diulang setiap Jumat. Saking pentingnya pesan takwa. Sekarang apa itu takwa? Apakah yang dimaksud dengan takwa? Pengertian takwa yang paling mudah, itu takwa adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itulah takwa. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah. Itulah takwa. Ada juga dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Hasan Al-Basri, al-muttaquna taqaw ma hurrima alaihim. Orang yang bertakwa adalah mereka yang menjauhi hal yang diharamkan oleh Allah, wa addau mafturidha alaihim, dan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Menjauhi yang haram, melaksanakan yang wajib. Itu takwa. Dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat tentang ittaqillaha ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Maksudnya adalah, kata beliau, ayyuta'a fala yu'sa. Mentaati Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. Wa yuzkaru fala yunsa. Mengingat Allah, tidak melupakan Allah. Wa ayyushkara fala yukaffar. Bersyukur kepada Allah, tidak kufur terhadap nikmat Allah. Itulah takwa. Takwa adalah taat kepada Allah, tidak maksiat kepada Allah. Ingat kepada Allah, tidak lupa kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, tidak kufur terhadap nikmat Allah. Itulah takwa juga menurut Ibnu Mas'ud. Maka takwa inilah yang menjadi inti dari semua ibadah dalam Islam. Semua ibadah yang kita kerjakan tujuannya adalah untuk takwa, supaya kita takut kepada Allah. Mulai dari solat. Apa tujuan solat? Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Mencegah dari perbuatan fahsya, keji dan mungkar. Jadi dosa ini terbagi dua. Satu fahsya, satu mungkar. Yang fahsya ini dia yang berhubungan dengan seksual. Yang mungkar berhubungan dengan maksiat seperti judi, mabuk, narkoba. Itu mungkar. Kalau yang fahsya berhubungan dengan seksual, mengganggu bini orang, itu fahsya. Karena orang ini dua jenisnya. Ada yang dia
tidak mempan dengan judi, mabuk, tapi melihat anak gadis, melihat cewek putih matanya. Ada yang dia yang berhubungan dengan seksual tidak, tapi judinya kuat. Jadi terbagi dua dosa ini. Maka sholat itu tujuannya untuk membuat kita takut melakukan yang dua ini, membuat kita takut melakukan yang fahsya dan yang mungkar. Lalu puasa Ramadan, kalau sholat tadi berapa menit? Paling lama 15 menit. Tapi kalau buya imamnya bisa setengah jam. Jadi kita anggap setengah jam lah paling lama kalau sholat. Kita takutnya itu setengah jam paling lama. Lalu ada yang lebih lama lagi, puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu dari subuh sampai maghrib. Berapa jam? 13 jam. 13 jam kita takut kepada Allah. Takut makan, takut minum. Padahal makanan punya kita sendiri, letaknya di atas meja dapur kita sendiri, tapi takut kita makan karena dilarang, tak boleh. Istri kita sendiri, tapi takut berhubungan karena dilarang. Maka 13 jam dilatih kita supaya takut. Maka semestinya setelah selesai Ramadan itu, kalau ketika Ramadan yang halal saja bisa kita tahan, apalagi setelah Ramadan yang haram akan lebih mudah mestinya kita menahannya. Jangankan yang haram, yang halal saja bisa kita tahan. Jangankan, sedangkan bini kita saja bisa kita tahan, apalagi melihat bini orang lain. Itu menanamkan rasa takut kepada Allah. 13 jam. Ada yang lebih lama lagi. Inilah yang baru selesai dikerjakan banyak saudara-saudara kita. Ibadah haji. Ibadah haji itu menanamkan takut kepada Allah berapa lama? Dari tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah pagi. Ya Pak ya? Sekitar 24 jam tambah 2 jam, 50 jam, sekitar 50 jam. Itu takut kepada Allah. Takut ngupil pun takut itu. Kalau ngupil nanti rontok bulu hidung kena denda. Nyisir rambut takut. Kalau rontok rambut nanti kena denda. Takut. Pakai parfum takut. Takut, tak boleh. Larangan-larangan ketika ihram itu tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh menikahkan, tidak boleh pakai parfum, tidak boleh pakai pakaian yang berjahit, tidak boleh menutup kepala, menutup muka, sarung tangan, tak boleh mencukur rambut atau bulu, tak boleh memotong kuku, tak boleh membunuh hewan, tak boleh mencabut rumput, ranting, tak boleh. Itu 50 jam. Itu ditanamkan takut. Takut melaksanakan larangan Allah. Itulah yang paling lama. Maka mestinya kalau sudah sholat kita 5 kali sehari sholat. Ketika Ramadan datang kita ikut juga puasa. Sudah pula haji, sudah umroh, maka mestinya takut kepada Allah itu sudah tertanam kuat di dalam hati kita, sudah tertancap dia. Karena sudah semua kita laksanakan. Karena itulah intinya ibadah, menanamkan rasa takut kepada Allah, takwa. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang sudah beribadah tapi tetap juga tidak ada rasa takut kepada Allah. Inilah masalah. Sudah sholat tapi tetap juga maksiat. Sudah sholat tapi tetap juga main judi, chip slot. Sholat ya juga tapi main judi ya juga. Sudah puasa tapi menceritakan orang tetap juga
ghibah tetap juga, tajam lidahnya tetap juga. Sudah haji tapi tetap juga malas ke masjid. Nah, bukan haji-haji di sini, yang di sana dekat. Sudah haji tapi tetap juga sombong. Ada juga yang sudah umroh, sudah haji, yang perempuan-perempuan sudah dapat pergi umroh ke Makkah, sampai rumah masih juga membuka aurat. Itu para artis-artis. Katanya takwa itu kan di sini, di hati. At-taqwa hahuna. Tapi kan kata Ustaz, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di hati. Jadi yang penting hatinya saja bersih, sudah. Tak perlu lagi menutup aurat. Maka itu salah, tak betul. Memang semuanya berawal di hati. Inna fil jasadi mudghah. Ada segumpal daging. Dalam jasad itu ada segumpal daging. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau dia baik, maka baiklah semua anggota tubuh yang lain. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau dia rusak, kalau dia sakit, maka rusaklah semua anggota tubuh yang lain. Ala wahyal qalb, itulah dia hati. Kalau hatinya baik, maka nampak dari pakaiannya juga baik, menutup aurat. Kalau hatinya baik, maka akhlaknya baik. Nah, begitu, jangan dibalik. Ini yang penting hati saja. Nah, jadi kenapa ibadah itu tidak menanamkan rasa takut kepada Allah? Karena ibadah hanya sekedar seremonial, hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar penggugur kewajiban. Tidak di makna ibadah itu tidak meresap ke dalam hati, tidak pakai hati beribadah. Maka perlu juga sekali kita merenungkan makna ibadah itu, makna solat, makna puasa, makna haji, supaya mendatangkan takut kepada Allah. Makanya pesan Nabi di hadis ini, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Nah, ini maksudnya dimanapun kamu berada itu. Maksud dari haitsu ma kunta itu yang pertama, takutlah kepada Allah dalam semua kondisi. Ketika susah takut kepada Allah, takwa. Ketika senang juga takwa. Ketika sedih, takwa kepada Allah. Ketika bahagia pun takwa kepada Allah. Ini banyak orang kadang ketika susah saja takwa dia. Ketika susah, oh taatnya minta ampun. Belum azan lagi udah sampai ke masjid. Tapi begitu senang, lepas dari masalah, sekali Jumat pun tak nampak lagi. Ketika sepi kedai, rajin itu ke masjid, salat berjamaah. Tapi begitu ramai, dah maklum ramai tadi, ramai bengkel tadi gitu. Takwa di semua kondisi, apapun kondisinya. Ketika senang, ketika sedih, ketika bahagia, ketika lapang, ketika susah, kita tetap takwa. Makna yang kedua, makna haitsu ma kunta, bertakwa dalam semua waktu. Bertakwa ketika siang, bertakwa ketika malam. Bertakwa ketika muda, bertakwa ketika sudah tua. Nah, ini banyak anak-anak muda ini, besok ajalah kita taubat bertakwa. Ini masih muda, ajar aja habis-habiskan. Mumpung masih muda. Ini banyak anak muda. Mana anak muda kita? Satu firman aja sama Ibnu anak mudanya. Mumpung masih muda, gaskan. Harusnya bertakwa ketika muda, bertakwa juga ketika tua. Bertakwa dalam semua waktu. Tak ada batasnya. Sampai malaikat maut menjemput kita. Sampai ajal menjemput. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Makna yang ketiga, makna haitsu ma kunta, takwa dimanapun kita berada. Ini tadi,
Bertakwa ketika di masjid, ketika sholat, bertakwa juga setelah keluar masjid. Jangan dipisah-pisah. Kadang banyak orang ketika masjid, ketika masuk waktu sholat datang ke masjid takwa, keluar dari masjid balik lagi nerima suap, nerima sogok, ngambil yang subhat. Kalau di kantor-kantor itu nampak sholat pakai mukena, keluar buka aurat lagi, tak pakai jilbab. Nah, jadi menutup auratnya cuma ketika di masjid. Nah, dia anggapnya Tuhan itu cuma ada di dalam masjid ini saja. Harusnya bertakwa dimanapun kita berada. Bertakwa di masjid, takut kepada Allah. Bertakwa juga ketika sampai di pasar. Nah, ketika buka toko, buka kios, kita tetap bertakwa juga, takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, tak mungkin kita melakukan curang menipu. Nah, itu maknanya. Bertakwa dimanapun kita berada. Di Makkah kemarin kita bertakwa, maka sampai di sini pun bertakwa. Tetap taat, tetap melaksanakan perintah Allah. Jangan sampai di sini jadi malas. Bertakwa dimanapun kamu berada. Inilah yang susah. Inilah yang susah. Kata Imam Syafi'i, a'azzul asya salasa. Ada 3 hal yang paling sulit, yang paling jarang orang bisa melaksanakannya. Kata Imam Syafi'i. Yang pertama, al-judu min qillati. Tetap murah hati, tetap dermawan ketika sedang susah. Ini susah. Kalau dermawan ketika banyak uang, ketika senang itu biasa, banyak yang bisa. Ketika ramai orang datang belanja di kedai kita, mudah kita ngasih sedekah. Tapi ketika sepi, itu agak sulit. Tetap dermawan ketika susah. Itu yang pertama kata Imam Syafi'i, yang jarang orang bisa melakukannya. Lalu yang kedua, wal wara'u fil khalwah. Tetap wara', tetap takut kepada Allah ketika sendiri. Kadang kita takut kepada Allah ini ketika ramai saja, ketika banyak orang yang melihat, takut kita. Tapi ketika sendiri, ketika di kamar sendiri, jarang orang bisa tetap takut kepada Allah. Susah memang, sulit. Makanya harus kita latih. Jangan sering-sering sendiri. Firman jangan sering-sering sendiri di kamar itu. Harus sering-sering gabung, berjamaah. Makanya kita disuruh berjamaah, berkumpul, beramai-ramai untuk melatih takut kepada Allah. Lalu yang ketiga, wa kalimatul haqqi 'inda man yurja au yukhafa. Berani mengucapkan kebenaran, kalimat hak, mengucapkan kebenaran ketika berada di depan orang yang kita takuti atau di depan orang yang kita harapkan kebaikannya. Berani kita tetap mengatakan yang benar ketika berada di depan orang yang kita takuti. Ini sulit, susah. Tetap berani mengatakan kebenaran di depan raja yang zalim, di depan penguasa yang lalim. Itu sulit. Banyak orang yang tak bisa. Hanya orang-orang yang kuat imannya yang bisa. Seperti yang dilakukan oleh para ulama. Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal berani dia menolak, mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dia dipaksa oleh raja waktu itu. Raja waktu itu lebih kuat ke Mu'tazilah ketika dinasti Abbasiyah. Keyakinannya Mu'tazilah bahwa Al-Quran adalah makhluk, tapi Imam Ahmad bin Hambal tetap berani mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, tapi dia adalah kalamullah. Meskipun dia ditangkap, dipenjara, dicambuk Imam Ahmad bin Hambal, tapi tak berubah pendiriannya, mengatakan yang benar. Seperti juga yang dilakukan oleh Imam Nawawi yang menulis kitab ini. Imam An-Nawawi diminta oleh raja membuatkan fatwa supaya bisa mengambil pajak dari rakyat untuk biaya perang.
Jadi waktu itu Syam itu sedang berperang dengan bangsa Tartar. Maka raja ingin mengambil pajak dari masyarakat, dari rakyat untuk biaya perang. Semua ulama yang lain sudah tanda tangan, tinggal satu Imam Nawawi yang belum. Dipanggillah Imam Nawawi datang ke depan raja, suruh tanda tangan fatwa tadi. Tapi Imam Nawawi menolak, tak mau dia. Apa alasanmu menolak, kata raja? Karena masih ada sumber yang lain, kata Imam Nawawi. Tidak boleh menyusahkan rakyat selagi masih ada sumber yang lain. Apa sumber yang lain, kata raja tadi? Rupanya raja ini punya dia 1000 budak. 1000 budak, masing-masing budak itu punya ikat pinggang, ada emas permatanya. Budak itu 1000 budak raja tadi. Punya 100 budak perempuan, pakaian yang bagus, berhias emas permata. Kalau itu semua dijual, kata Imam Nawawi, tentu bisa membiayai perang ini. Maka Imam Nawawi menolak. Maka marah raja, diusirlah Imam Nawawi dari Syam, dari Damaskus. Maka Imam Nawawi pulang ke kampung halamannya Nawa. Itu kisahnya Imam Nawawi pulang ke kampungnya. Tak lama setelah itu meninggal Imam Nawawi di kampung halaman. Berani Imam Nawawi tetap mengatakan yang hak, walaupun di depan orang yang dia takuti, di depan raja yang zalim. Satu lagi, Buya Hamka. Buya kita semua, orang awak. Buya Hamka berani meletak, biarlah dia mundur dari jabatannya sebagai ketua MUI daripada harus mencabut fatwa haramnya Natal bersama. Waktu itu Buya Hamka menjabat sebagai ketua MUI pertama. Jadi dia ditekan supaya mencabut fatwa haram Natal bersama. Lebih baik dia mundur dari jabatannya daripada mencabut fatwa itu. Maka hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang kuat imannya, mantap. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah dimanapun, dalam kondisi apapun, di waktu apapun, bagaimanapun keadaannya, tetap takwa kepada Allah. Itu pesan yang pertama dari hadis ini. Krisis umat ini, takwa inilah. Kalaulah takwa ini bisa kita jaga, maka tak akan ada pedagang yang curang, yang menipu. Sampai-sampai satu surat khusus untuk orang yang curang. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang dalam menakar, menimbang. Allazina izaqtalu 'alan nasi yastawfun. Bagaimana sifatnya? Kalau dia menerima, dia yang membeli, dia mau dicukupkan timbangannya. Kalau dia yang membeli, dia mau dicukupkan timbangannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang menimbang, dikuranginya timbangan, takaran. Inilah dia orang yang curang. Kalau orang takwa kepada Allah, tak mungkin ada yang curang. Ini kita banyak ini yang pedagang, hati-hati, jangan sampai curang. Jangan sampai menipu. Kalaulah orang takwa kepada Allah, tak akan ada suami yang tega menelantarkan anak istrinya. Tak akan ada istri yang durhaka kepada suami. Tak akan ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalau semuanya takwa kepada Allah. Maka pesan hadis yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bagian yang pertama. Masuk bagian yang kedua. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Iringilah, iringilah sayyi'ah, perbuatan dosa, perbuatan buruk, hasanah, dengan perbuatan baik. Tamhuha, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk tadi. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapus keburukan itu. Apa maksudnya?
Apakah setelah kita berbuat dosa lalu kita berbuat baik, besok buat dosa lagi, buat baik lagi? Bukan itu maksudnya. Maksudnya dulu ketika kita belum taubat, ketika belum hijrah, kita berbuat dosa, banyak kita melakukan kejahatan. Maka setelah taubat, kita tutupi semua kesalahan di masa lalu itu dengan banyak berbuat kebaikan, banyak beramal soleh. Karena tak ada manusia yang tak punya masa lalu, tak ada manusia yang tak punya dosa. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam itu berdosa, kata Allah. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Maka bertaubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, bertaubatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kamu termasuk orang yang beruntung. Beruntung maksudnya masuk ke surga, selamat dari neraka. Maka tak ada orang yang tak berbuat salah dan dosa. Sedangkan kakek buyut kita Nabi Adam alaihissalam pun berbuat dosa. Kata Allah, wala taqraba hadhihi sajarah, jangan kamu dekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin, kalau tidak kamu akan menjadi orang yang zalim, kata Allah. Tapi setan datang menggoda. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma, setan datang membisikkan. Kata setan, kalau kalian makan buah ini, kalian kekal di dalam surga. Makanya dia buah itu dinamakan buah khuldi. Ditipu oleh setan. Maka masuklah Nabi Adam dan Siti Hawa dalam tipu daya setan, dimakannya buah itu. Tapi setelah itu mereka menyesal, bertaubat kepada Allah. Apa doa Nabi Adam dan Siti Hawa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa juga yang kita baca pagi, malam, siang, petang. Rabbana zalamna. Inilah doa, satu-satunya doa yang tak ada permintaan di dalamnya. Coba tengok, tak ada permintaan. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzolimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang yang merugi. Tak ada minta-minta. Biasanya kita doa, Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami selamat dalam agama. Ini tak ada permintaan ini, hanya pengakuan. Karena Nabi Adam malu kepada Allah, malu meminta. Sama ibaratnya suami yang berbuat dosa, berbuat salah sama istrinya. Ada laki yang berbuat salah sama bini, apalah contohnya, misalnya buya lah, ketahuan chatting sama perempuan lain, ketahuan sama bininya, maka mengamuk bini, marah, tak mau ngomong lagi. Pas siangnya perut sudah lapar, apa kata buya? Tak berani buya minta makan, yang ambilkan nasi tak berani lagi karena takut tadi. Apa kata buya? Perut sudah lapar, memang aku yang salah, perut sudah lapar, kalau tidak makan bisa mati, katanya. Dia cuma mengatakan begitu saja, tidak meminta, tidak berani lagi minta karena malu. Begitu juga ibaratnya Nabi Adam tadi, tidak berani lagi meminta, hanya mengatakan dia bahwa memang salah mereka yang lakukan. Maka akhirnya Allah menurunkan rahmat kasih sayang kepada Nabi Adam karena menyesali perbuatannya dan bertaubat. Maka sebesar apapun dosa kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita kalau kita taubat, bersungguh-sungguh
taubatan nasuha. Maka setelah taubat, kita iringi perbuatan yang masa lalu yang jelek itu dengan perbuatan yang baik. Nah, tapi hadis ini harus kita pahami dengan baik. Jangan sampai salah paham. Yang macam tadi itu, berbuat dosa dia ambilnya uang negara, korupsi, koruptor. Setelah itu pergi dia ke Makkah, haji, umroh, menangis di depan pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik. Yang dibawanya uang haram, uang hasil koruptor. Maka kata malaikat, la labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak diterima, tak ada kebahagiaan untukmu. Zaduka haram, karena bekalmu haram. Engkau berangkat dengan uang haram, tak diterima. Jadi bukan berarti yang haram bisa jadi halal. Nah, ini karena Nabi bersabda, innallaha thayyibun. Allah itu maha suci, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik saja. Maka tak bisa yang haram menjadi halal kalau kita sedekahkan, kalau kita berbuat baik. Bukan itu maksudnya. Maksudnya dulu ketika kita belum taubat, kita berbuat dosa, maka setelah taubat kita ganti dengan perbuatan yang baik. Itu yang dimaksud bisa menghapus dosa tadi. Itu bagian yang kedua. Kebaikan bisa menghapus kesalahan. Dulu sebelum taubat, sebelum hijrah, ada seorang panglima perang. Dia memusuhi Islam. Gara-gara dialah Islam kalah ketika perang Uhud. Namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid inilah yang memutari bukit Uhud karena melihat pasukan pemanah turun. Khalid bin Walid inilah yang membuat pasukan Quraisy waktu itu menang. Tapi setelah dia masuk Islam, dia tetap menjadi panglima perang, tapi menjadi panglima perang Islam, menegakkan Islam. Bukan berarti setelah kita taubat dulu preman. Dulu ketika belum taubat preman, tukang palak orang. Ketika taubat hilang premannya, jadi ciut. Bukan begitu, tetap juga preman, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang sholat, bukan berubah. Dulu ketika sebelum hijrah, sebelum taubat, sebelum masuk Islam, seorang panglima perang. Setelah masuk Islam tetap panglima perang, digunakan untuk menegakkan Islam. Itulah yang maksud dengan khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang yang terbaik ketika jahiliyah tetap bisa menjadi orang yang terbaik ketika setelah masuk Islam. Satu lagi laki-laki, dulu ketika sebelum masuk Islam dia jago menombak, hebat dia dalam menombaknya. Ketika perang Uhud disuruhlah dia untuk membunuh paman Nabi. Inilah, tak ada dosa yang lebih besar dari orang ini. Dijanjikan dia merdeka, dia seorang budak. Kalau berhasil membunuh Hamzah, merdeka, bebas jadi budak. Maka disiapkanlah tombaknya dia, dan berhasil dia membunuh Hamzah ketika perang Uhud. Namanya Wahsy. Tak ada dosa yang lebih besar dari dosa Wahsy, Pak. Membunuh paman Nabi, bukan hanya sekedar membunuh. Setelah Hamzah mati, meninggal, ditancapkannya tombak itu dari belakang tulang punggung sampai tembus ke selangkangan, digoyangkannya. Setelah itu dibelahnya dada Hamzah, diambilnya jantung, diberikan ke Hindun. Telinga, hidung dipotong, dijadikan kalung, rantai. Begitu Nabi melihat jenazah Hamzah ketika selesai perang itu, menangis Nabi melihat jenazah itu sudah dimutilasi. Jadi tak ada dosa yang lebih besar dari Wahsy ini. Tapi setelah dia masuk Islam,
taubat dia, masuk Islam, bukan dia berhenti jadi penombak, dia tetap ikut berperang, tetap memegang tombaknya, digunakan untuk menumpas nabi palsu. Dialah juga yang bisa membunuh Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Ditebusnya kesalahannya itu yang telah membunuh Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib, ditebusnya dengan membunuh nabi palsu. Ini salah satu contohnya, Wahsy. Jadi setelah taubat kita tutupi kesalahan dengan perbuatan yang baik. Masuk ke bagian yang ketiga hadis. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini tentang hubungan dengan sesama manusia. Kita diperintahkan untuk bergaul dengan akhlak yang baik. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Imam Al-Hasan Al-Basri menjelaskan apa di antara akhlak yang baik itu. Husnul khuluqi, akhlak yang baik adalah al-karamu wal bazlah, dermawan, wal ihtimal, dan bisa menahan marah. Dermawan, bisa menahan marah. Imam Asy-Sya'bi, al-bazlatu wal atiyatu, bersikap dermawan, suka memberi, wal bisyrul hasan, dan membuat orang lain senang. Itu akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kata Imam Ibnul Mubarak, huwa bastul wajhi, bermuka manis, wa bazlul mi'ruf, gemar melakukan kebaikan, wa kaful aza, dan menahan diri dari menyakiti orang. Itu akhlak yang baik. Kata Imam Ahmad, husnul khuluqi, akhlak yang baik adalah alla taghdab wa la tahtad, tidak mudah marah, tidak mudah naik darah. Wa anhu annahu qala husnul khuluqi an tahtamila ma yakunu minan nas. Berakhlak yang baik adalah bisa menahan amarah di hadapan manusia. Itu di antara akhlak yang baik. Sudah kita bahas pada hadis-hadis sebelumnya, menahan marah. Apa saja akhlak yang baik? Berdasarkan penjelasan ulama tadi, di antaranya bermuka manis. Selalu bermuka manis kepada semua orang, berkata baik, lemah lembut, dermawan, membantu orang lain, menyenangkan hati orang lain, menjaga amarah, menjaga emosi, tidak menyakiti orang lain, memberi maaf. Itu diantaranya. Yang paling berat itu dalam hadis, 3 yang paling berat: bersilaturahmi dengan orang yang memutus silaturahmi dengan kita. Ini agak berat. Datang kita menyambung silaturahmi dengan orang yang memutus silaturahmi dengan kita. Yang kedua, memberi kepada orang yang tidak memberi kepada kita. Kalau kita memberi kepada orang yang memberi kepada kita, biasa. Dikasih orang makanan, besok kita balas kasih makanan, itu biasa. Tapi kalau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita, itu agak sulit. Itu termasuk akhlak yang mulia. Yang ketiga, memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Ini sulit juga. Itu diantara akhlak yang mulia. Maka di hadis ini yang kita kaji subuh ini, bagian yang pertama tadi itu hubungan kita dengan Allah, takwa kepada Allah, itu hubungan dengan Allah. Bagian yang kedua, memperbaiki kesalahan dengan kebaikan, itu untuk diri kita sendiri, mengobati diri kita sendiri. Bagian yang ketiga, hubungan dengan sesama manusia, berakhlak yang baik dengan sesama manusia. Ini inti hadis yang kita kaji pada subuh ini. Mungkin sampai situ dulu.
Ada pertanyaan? Oh, ada paham semua ini. Udah paham, tutup lagi dah. Hampir 1 jam. Karena nampaknya lapar, sudah lapar semua ya. Oh, ada juga. Apa Mas Darul? Dibahas Nabi Adam dilarang mendekati pohon ulbi ya. Itu sekecil itu, menurut saya itu kecil ya. Tapi Nabi Adam mengaku itu salah atau dia lebih salah juga. Ya. Bagaimana kita mengakui hal-hal yang kesalahannya itu lebih besar daripada itu? Kita kan sering mengelak-elak lah, ya menutup-tutupi lah gitu. Kalau kita masih menutupi, berarti belum lagi bertaubat. Taubat itu syaratnya kita mengakui kalau kita salah. Itu syarat taubat yang pertama. Kita mengakui dalam hati kita bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Dan kita berniat tidak akan mengulanginya lagi. Itu syarat taubat. Kalau kita belum mengakui, berarti belum taubat namanya. Barulah setelah itu istighfar. Setelah kita menyadari apa yang kita lakukan itu salah, kita beristighfar, astagfirullahaladzim, kita berdoa, minta ampun kepada Allah dan tidak melakukannya lagi. Kalau kita tidak bisa mengakuinya, berarti belum taubat. Mas. Awak tadi sudah membahas tentang silaturahim. Menyambung tali silaturahim. Di mana maksudnya menyambung silaturahim itu sementara kita sudah minta maaf, dia tidak memaafkan. Batasnya, ya kewajiban kita yang pertama kalau kita berbuat salah kita wajib minta maaf. Masalah dimaafkan atau tidak dimaafkan itu urusan dia. Yang penting setiap jumpa kita sapa. Dia yang memutus silaturahim itu kalau berjumpa tak mau bersalaman, kalau selisih jalan tak mau menyapa, itu putus silaturahim namanya. Tapi selagi masih menyapa, selagi masih salaman, itu masih dimaafkan. Walaupun tak ada cerita ngobrol. Ya itu berarti urusan dia dengan Allah lagi. Yang penting kita sudah minta maaf. Tugas kita hanya minta maaf. Dah gitu aja lagi. Tapi kadang capek juga gitu kan. Udah kita sapa dia nggak mau balas. Yang penting kita sudah berusaha ingin menyambung kembali silaturahmi tadi. Jadi bebannya itu bukan di kita lagi, di dia lagi. Bolanya itu sekarang di dia letaknya, bukan di kita lagi. Dah? Demikianlah kajian kita subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Sabtu depan, Sabtu yang kedua di Musola Al-Hidayah atau Musola An-Namirah, antara dua itu. Tergantung pengurus. Ustadz Abdul Hadi, kajian tafsir surat pendek. Kalau bisa datang kita sama-sama. Sabtu yang kedua di Musola Al-Hidayah, Sabtu yang ketiga di Al-Huda Sriwijaya, Sabtu yang keempat di kilometer 18 Masjid Istiqomah. Sabtu yang pertama di sini. Mudah-mudahan kita tetap berjamaah, tetap tersambung silaturahmi, tetap kita istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.